Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin ala ni'matil iman wal islam wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik saat sekarang ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, khususnya saya sendiri, serta sahabat-sahabat, saudara-saudara di mana saja berada, masih bisa bernapas untuk bisa melanjutkan perjalanan hidup kita di alam dunia ini. Semoga seluruh aktivitas kegiatan amal ibadah yang telah kita perbuat sampai detik saat sekarang ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunannya dari segala macam dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat selama hidup di alam dunia ini. Kita sebagai manusia tidak luput dari kekeliruan, kesalahan dari lisan kita, kesalahan dari penglihatan kita, kesalahan dari pendengaran kita, kesalahan dari hati kita, kesalahan dari kedua tangan kita, kesalahan dari kedua kaki kita selama melakukan aktivitas kegiatan kehidupan di alam dunia ini. Mudah-mudahan dari keseluruhan dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat, Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita, dan kita dapat mengisi sisa perjalanan hidup kita sampai ajal tiba menjadi lebih baik lagi dari perjalanan hidup sebelumnya, dan kita diberi kemampuan untuk dapat mengisi perjalanan hidup kita itu menjadi lebih baik lagi dengan mengerjakan amal soleh, amal kebaikan sekecil apapun yang mampu kita perbuat untuk dapat melakukan kebaikan. Maka jangan sampai ditangguh-tangguhkan, diulur-ulurkan waktunya. Kerjakanlah kebaikan yang mampu kita perbuat selama hidup di alam dunia ini. Semoga kebaikan yang kita perbuat itu menjadikan tabungan untuk kehidupan yang kekal dan abadi tatkala kita mengakhiri kehidupan dari alam dunia ini. Adapun pokok bahasan yang akan kita bahas pada saat sekarang ini, yaitu kita akan mengingat akan kematian, bahwa setiap jiwa makhluk hidup yang dihidupkan oleh Allah akan mengalami kematian. Sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat ke-185, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim. Dari ayat ini marilah kita ingat dalam kehidupan di alam dunia ini yang hanya sesaat, yang hanya sebentar, kita akan menghadapi ajal yang tidak tahu kapan, di mana tempat Allah akan memanggil kita mengakhiri kehidupan dari alam dunia ini. Maka marilah kita sama-sama merenung, bermuhasabah, taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita untuk dapat menjalankan seluruh perintah-perintahnya, meninggalkan dari segala macam apa yang dilarangnya,
Kita sebagai manusia tua, muda, tidak tahu kapan akan mengakhiri akhir kehidupan dari alam dunia ini. Sudahkah kita mempersiapkan bekal untuk kehidupan yang kekal dan abadi tatkala Allah memanggil kita mengakhiri akhir kehidupan di alam dunia ini? Sudahkah kita banyak melakukan kebaikan-kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar yang Allah perintahkan kepada kita? Bahwa kita hidup di alam dunia ini hanyalah sesaat, hanyalah sebentar. Kalau kita tidak pandai-pandai memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita, maka kita akan menderita kerugian tatkala kita sudah dibaringkan di alam barzah nanti, dan kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diminta pertanggungjawabannya seluruh perbuatan yang telah kita perbuat di alam dunia ini. Amal baik, amal buruk akan diperlihatkan oleh Allah kepada kita tatkala kita dibaringkan di alam kubur nanti. Saya pada saat sekarang ini hanya bisa mengingatkan untuk diri kita sendiri, diri saya sendiri, mengingatkan pada sahabat-sahabat yang masih Allah berikan kesempatan untuk melanjutkan perjalanan hidup di alam dunia ini. Mengingatkan pada saudara-saudara yang mungkin pada saat sekarang ini masih lalai di dalam melaksanakan perintah Allah, khususnya ibadah sholat wajib yang 5 waktu yang harus ditunaikan, jangan sampai kita meninggalkannya. Salah satu tatkala kita dihisab di alam barzah nanti, yang pertama-tama diminta pertanggungjawabannya oleh Allah, yaitu tentang sholat yang 5 waktu. Apakah sholat kita itu sudah benar sesuai dengan rukun dan sunnahnya, mencontoh kepada baginda Rasulullah SAW? Kalaulah belum, marilah kita perbaiki sholat kita. Marilah kita mulai sholat yang diperintahkan oleh Allah, yaitu sholat wajib yang 5 waktu itu tepat waktu. Jangan sampai mengulur-ulur waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Karena ancaman bagi orang yang suka mengulur-ulur waktu tatkala azan sudah dikumandangkan dari masjid-masjid, memanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Maka bersegeralah kita untuk mengambil air wudhu, melaksanakan kewajiban sholat yang diperintahkan oleh Allah. Jangan sampai kita tersita waktu kita untuk kepentingan dunia yang hanya sesaat, yang hanya sebentar, disibukkan oleh kepentingan, kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup di dunia yang hanya sesaat, hanya sebentar, melalaikan sholat wajib yang 5 waktu. Luangkan waktu hanya 5 menit minimal yang harus kita lakukan untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan perintahnya, mensyukuri atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan kita
taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat akan kematian, melaksanakan perintah-perintah Allah yang wajib maupun yang sunnah, menjadikan kelapangan tatkala kita dibaringkan di alam barzah nanti. Hadirin saudara-saudara, sahabat-sahabat di mana saja berada, mudah-mudahan kesempatan waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita itu dapat dipergunakan sebaik-baiknya untuk bertaubat dengan taubatan nasuha, memohon ampunannya dari segala macam dosa dan kesalahan selama dalam perjalanan hidup yang telah kita perbuat sampai detik saat sekarang ini. Sehingga tatkala Allah memanggil kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.